Sesuai dengan judul dan thumbnail juga, di video kali ini kita akan coba trading di Kotek. Ya, sekitar sebulanan yang lalu, sebulanan kurang yang lalu, saya itu mencoba melihat-lihat Kotek, melihat-lihat market Kotek. Walaupun OTC itu tetap saya lihat ya, dan saya akhirnya menemukan dari celahnya. Celahnya di sini sebenarnya nggak ada celah, karena kan support resisten. Ya, support resisten itu nggak termasuk dalam celah. Support resistennya itu gampang dan itu memang relatif mudah dilihat support resistennya. Oke. Di sini kita boleh menggunakan ray dan boleh menggunakan garis horizontal ataupun garis lurus ya. Support resistennya bagus dan trennya itu cenderung ke mayor minor dan terdata dengan ray. Kalau sama halnya itu kayak di binomo lah ya. Di binomo itu ray-nya itu sangat bagus sekali. Dari mayornya itu sangat bagus sekali, sangat enak kali kita trading menggunakan mayor, tapi itu di binomo. Dan di Kotek itu juga sama, itu juga menariknya. Sebelumnya saya memberikan informasi kalau menggunakan ray ataupun sorot di all in trade itu nggak terlalu pak, nggak terlalu bagus. Di sana lebih bagus karakter marketnya di indeks itu pakai support resisten. Tapi kalau di Kotek itu ray-nya itu sangat-sangat berfungsi. Ray ataupun garis sorot ya, garis sorot SND itu lebih jelas. Di sana kita bisa menggunakan dari materi tren mayor minor dengan sempurna pak. Di sini saya mengambil kesimpulan kemarin untuk deposit sekitar lumayan banyak ya. Saya depositnya itu lumayan banyak, sekitar 1 minggu yang lalu lebih, nggak sampai 2 minggu tapi seminggunya lebih. Oke, yang lama-lama itu mungkin awal pembukaannya. Kita coba tradingnya di Kotek. Misalkan pun bagus nanti traffic dari videonya ataupun peminatnya, kita coba sharing Kotek menggunakan support resisten itu di akun YouTube lain mungkin ya, jangan di sini ya. Oke, thank you very much. Kita mulai dari videonya, let's go. Oke, kita sudah masuk ke bagian videonya. Di sini ada beberapa market yang udah saya pilih, yaitu market dengan presentasi yang sangat tinggi. Kelebihannya di sini, jujur aja, kelebihannya di sini marketnya itu yang tinggi, presentasinya itu banyak sekali. Dan nggak mesti di akun yang export, nggak mesti di akun yang apalah advance ya. Tapi memang sejujurnya itu presentasi tinggi. Itu hampir di semua, walaupun OTC memang OTC itu memang market tinggi, tapi kalau di biasanya itu kadang-kadang presentasinya itu tinggi juga pak. Kalau di all trade kan 3 doang kan kayak gitu. Oke, ini OTC, walaupun OTC tapi dari support resistennya itu keren banget. Ini ada beberapa udah saya gambarkan di market mana ya, yang tadi udah saya gambarkan, dari ray-nya di mana ya tadi ya, ada bukan saya gambarkan. Oh ini di market USD BDT, nggak pernah dengar. Di Olympic kayaknya nggak ada. Oke, di sini garis ray-nya itu udah saya pasang. Ray itu bisa diambil dari sini ya, dari sini bisa diambil ray. Oke. Jadi garis ray itu dia berada di begini. Ini garis ray, ini garis horizontal. Itu kita pakai 2 aja udah bisa, Pak. Gitu. Oke, coba kita lihat. Ini si garis ray-nya, cara pemasangan garis ray itu tetap dari kasta tertinggi ataupun dari yang paling tingginya itu nyentuh dengan si paling dekatnya, 2, nyentuh dengan 2 ya, jangan nyentuh 1, nyentuh 2. Kalau bisa candlenya itu nyentuh 2. Boleh kena dengan sumbunya dan kena si sebelahnya itu batang, boleh. Yang penting dia nyentuh 2, nggak boleh nyentuh 1. Ataupun kayak gini, bisa lihat ini nyentuh 2. Si ini sama si ini boleh. Nyentuh sedikit aja udah boleh. Itu cara pasangnya. Kedepannya dia mau kena nggak kena bodo amat, yang penting dia ujung-ujungnya itu pasti kena juga kayak gitu. Dan kenanya itu pasti rata dia pak, walaupun rata lebih sedikit tapi dia nanti akan ikut. Contoh kayak gini, ini dia paling atas, nanti dia udah tembus, nanti dia main di bawah sekali, terus dia main di kayak gini, nanti dia main di atas lagi kayak gini. Padahal kan kita kan pasangkan di sini pertamanya tuh, ada urusan kan ini kan waktu kita pasang di sini, ini kan belum terjadi semua ini kayak gitu. Oke. Ya gitu aja penjelasannya. Dari si dari si garis ini, garis SNR-nya itu dia make sure harus nyentuh banget, ataupun misalkan dia lebih itu harus lebih banget gitu pak. Maksudnya kalau dia nggak sampai, nggak usah ya materi yang sama. Kalau dia nggak sampai ataupun dia nggak nyentuh dengan si garis itu nggak usah open posisi, ataupun kalau udah nyentuh itu berarti
sekali nyentuh lewat kayak gitu dia karena ciri-cirinya. Oke, kita langsung open position. Kita open position sell selama 3 menit. Ini open posisinya di sini lama-lama, open posisinya 3 menit kayak gitu-gitu. Itu lebih bagus. Kita open posisi. Ini ada satu kekurangan. Kekurangannya itu sebenarnya minus dari saya juga ataupun keburukan saya juga. Saya open posisi itu biasanya kliknya tik kayak gitu. Kliknya tik. Itu di sini nggak ada delay, langsung terklik 4 kalinya. Misalkan saya kliknya 4 kali itu langsung terklik 4 kali. Tapi kan kalau kita di broker on trade yang biasa kita trading, itu kita kalau klik kadang-kadang 2 kali, padahal kita kliknya 4 kali, kadang-kadang 2 kali, nggak sesuai dengan yang kita klik. Makanya kadang-kadang saya terbiasa klik banyak itu, padahal kliknya 2 kali, padahal yang teropen posisinya 2 kali gitu guys. Oke, di sini kalau kita bahas soal cheater, di sini juga ada cheater. Kenapa? Karena nggak ada, kayaknya ada deh, ubah waktu. Nah ini dia 5 detik, 5 detik, 10 detik, 15 detik, 30 detik, 1 menit. Nggak ada 45 detik. Bisa. Untuk pakai cheater bisa 5 detik gitu. Oke. Kita jangan pakai kayak gitu, kita pakai yang normal aja. Kita open position. Kita lihat ini open position kita. Oke, dari hasil menunggu kita sekitar 13 detik lagi kita udah profit ya. Semoga aja nanti jangan sampai nanti dia naik kan nggak enak kali kayak gitu, Pak. Oke. Ini open position kita yang pertama. Mungkin saya open posisi itu nggak terlalu banyak di sini ya. Saya untuk memberitahukan aja kalau ini bisa dipertimbangkan ini broker. Oke, kita coba open posisi di next momennya. Kita akan ganti market. Ini di sini. Dia kan kalau di sini ini apa namanya dari tren minornya itu ataupun mayornya itu ini bagus ataupun bisa dibilang enak dilihat sih lebih tepatnya ya. Ini ke sini langsung masuk ke sini. 2 garis kena 2 boleh. Ini perhatikan garisnya kena 2, 1 sama 2. Dikit aja kena itu udah dihitung. Ingat kalau tren dia sedang turun kayak gini, itu pasangnya itu di atas pasti. Jangan pasang di bawah karena nggak fungsi bawah itu. Kita pasang di atas saja. Oke, di sini nggak ada apa-apa dari support resistennya, nggak ada apa-apa, nggak nyentuh dengan apa-apa dia. Kan garis putihnya di sini kan, garis putihnya itu nggak nyentuh berarti. Oke. Iya ya, nggak nyentuh dia. Kalau memang lebih gampang lagi, boleh lihat di market yang ataupun time frame yang lebih jauh. Saya belum menemukan teknik apapun di sini, belum menemukan. Teknik ketiga belum saya coba juga di sini. Nanti akan kita coba, tapi harus riset dulu, baru saya berani mempresentasikan di depan Anda semua. Oh, kayak gitu. Oke. Oke, kita masuk lagi ke time frame 1 menit. Time frame 2 menit ya. Keren ya time frame 2 menit. Oke, ini nampaknya dia itu memang mau menciptakan minor ya, minor sempurna, sumbunya udah mulai mengecil ataupun doji, dia udah turun, di sini doji lagi naik, terus doji lagi dia turun. Selesai ini dia ada satu potensi candlestick turun, berarti kita open posisi itu 1 menit aja. 46 bener. Kita open posisi 1 menit aja. Oke, kita open posisi 1 menit aja. Langsung kita open posisi di sini. Tuh kan kebiasaan buruk gitu. Open posisi yang langsung 3 kali kayak gitu kan. Kalau loss sekali kan nggak enak itu. Kompensasinya susah, Pak. Alright. Oh. Oke. Ini pada dasarnya FTT sih, FTT. Cuman bagusnya ini FTT ini gara-gara ya dia itu udah SND kan. SND. Bagi yang tanya SND itu apa? SND itu artinya supply and demand. Jadi ini dia si supply-nya gitu. Ataupun ini dia si demand-nya. Ini dia di supply-nya, ini dia demand-nya. Berarti kalau ibaratkan toko itu lebih banyak pembeli. Contoh ini dia katanya beras ya. Beras ini dia pembeli berasnya. Jadi berasnya itu sampai nggak ada, habis stok kayak gitu, makanya turun terus. Itu contoh bodoh sih itu. Kita langsung kalikan, ini susahnya itu naiknya itu sedikit. Langsung kita kalikan 2 aja, karena presentasinya tinggi kan. Langsung kita kalikan 2 aja. Open posisi sell kompensasi. Boleh sebenarnya open kompensasi itu di di open posisi long time ya. Lebih bagus sih long time ya. Karena kan memang trennya itu turun sekali. Jadi kompensasinya itu long time aja, itu lebih better, Pak. Kayak gitu, guys. Oke, kita sudah melakukan kompensasi, kita menunggu dari open position kita.
Hmm. Oh, nyentuh lagi kah dia? Kita tunggu doji dulu satu. Baru kita kompensasi K2. Kita kompensasi K2, kita menunggu doji dulu di sini. Situasi tidak memungkinkan karena si dojinya itu nggak tercipta. Nah, kita kompensasi di sini. Saya tadi udah menggambarkan. Nah, di sini kita kompensasikan. Alright, kita kompensasikan di sini. Kita tunggu. Oke, kita kompensasi 4 kali. Oke, ini kompensasi kedua. Misalkan ini loss, saya harus berhenti berarti. Dan ini video tetap diupload. Ya, memang kayak gitu. Oke, kita menunggu, tapi semoga janganlah. Jangan loss lah. Karena ini udah maksimal sekali saya saya analisnya. Udah maksimal sekali. Bisa dibilang ini dia ini deg-degan sih. Ini dia di bagian resistennya, ini dia di bagian resisten juga ya kan. Ini dia di bagian SNR. Ini juga di bagian SBR juga sama, ini juga SBR. Harusnya dia nggak mungkin loss. Harusnya dia nggak mungkin loss. Sepengalaman saya nggak mungkin loss. Karena SNR di sana, SBR di sana, SND disupport cuman nggak terlalu. Hopefully profit. Oke. Hopefully dia profit. Kita boleh open posisi lagi di sini. Open posisi ribet kali, males kita. Open posisi 300.000, 200.000 aja deh. 200.000 kita open posisi. Telat, harusnya bisa di sini open posisi buy nih. Ini ada candlestick strong buy namanya. Ini dia candlestick strong buy ini. Ini candlestick 2 candlestick strong buy. Kalau dia di USD itu sangat bagus untuk open posisi lebih dari 1 menit. Contoh candlestick strong buy itu. Ini kebiasaan di di Kotek ya. Ini dia market strong buy nih, candlestick strong buy. Ini dia candlestick strong buy, ini juga candlestick strong buy. Ya, kalau mau lihat candlestick strong buy kayak gini, lihat aja di sini. Mana? Ini dia candlestick strong buy. Nah, gitu bentuk candlestick strong buy. Itu candlestick strong buy, candlestick favorit saya itu. Boleh open posisi itu 3 menit, boleh langsung open posisi. Open posisi kita 3 menit, open posisi dengan candlestick strong buy. Kenapa sih open posisi kayak gitu, klik-klik banyak kayak gitu? Oke. Kita open posisi dengan alasan candlestick strong buy dan dia itu mau menyentuh ataupun mau ngejar si resisten ya, gara-gara dia itu udah nyentuh dengan SBR. Support become resistant. Enggak, RBS sih, resistant become support. Sama aja, nggak ada ngaruh gitu. Gak ada kita salah penyebutan itu dikatain orang, kok salah, kok ini bodoh kok. Gak ada, gak peduli kita sama dia pak. Alright. Strong buy. Strong buy, bentuk candlestick strong buy itu relatif bentuknya itu seperti yang tadi saya bilang. Coba kita cari lain. Tapi strong buy yang saya maksud itu jangan berlebihan seperti ini ya. Mana tadi ya contohnya? Berlebihan dia kayak ini bukan kayak gini sih. Mana tadi candlestick strong buy yang tadi saya bilang yang dia berlebihan? Mana tadi ya saya nampak tadi? Iya deh, ini bener ini. Ini yang berlebihan dia, sumbu panjang di bawah itu berlebihan. Bisa sih, cuman kayak nggak sempurna gitu. Ini udah nggak enak lagi saya ngomong, udah takut saya pak. Gara-gara tadi. Gak enak lagi saya ngomong, udah takut gara-gara tadi yang kalau K2 nggak masuk harus berhenti kita, berarti harus sambung besok. Ini pun jam 4:30 pagi ini, guys. Oke, kita ganti market dulu biar kepanikannya udah redam. Ini kita harus berhenti berarti panik saya itu udah. Biar redam dulu panik saya ya, paniknya tadi ya. Kita harus berhenti berarti open posisi kita terakhir ini berarti ya. Open posisi kita, tapi kita coba open posisi dengan candlestick C3 dulu sekali. Oke, kita open posisi dengan C3 sekali. Ini
Oke, kita coba open posisi di presentasi yang tinggi. Satu, nggak terlalu bagus ya. Oke, kita menunggu sekitar 17 detik lagi untuk profit yang ini. Ini kan benar seperti yang tadi saya bilang, dia itu mau ngejar si resisten karena kan kodenya kan itu S plus S sama dengan R. Resisten bertemu dengan resisten, support bertemu dengan support sama dengan resisten, dia akan mengejar si resisten. Alright, kita open posisi dulu dengan C3, tapi saya lihat dulu ya previewnya ya. Dari tadi saya lihat previewnya, ini C1, ini C3, ini C1, ini C3, ini C1, bukan doji, nggak dihitung. Ini C1, 2, 3, K1, K2 dapatnya. Sekali lagi, ini dia C1, doji, loss, K1, C1, profit, C1, K1. Oke, bisa lah, tapi kita tes, tapi saya nggak terlalu yakin sih. Oke, kita coba open posisi dengan C3, ataupun nanti ada teknik lain saya akan share, pasti saya akan share, nggak mungkin saya nggak share. Coba kita lihat sekali lagi ya di belakang ya, kita lihat history kan. C1, K1, C1, loss di sini. C1, K1, nggak jelas seperti kayak gitu, banyak kali nggak jadilah, nggak bagus seperti teknik C3 itu di sini. Tapi nggak tahu kalau di market lain ya, karena kan ini kan OTC semua kan. Kalau di market lain saya nggak tahu, berarti mending kita nggak usah open posisi, kita tes saja lah open posisi sekali lah ya. 200.000 kita tes open posisi di sini, open posisi sell. Tapi kan kalau ini profit pun ini gara-gara FTT sih. Kita open posisi sell ya, kita tes ya sekali ya. Tapi saya nggak terlalu yakin. Misalkan ditanya berapa bang tingkat keyakinan abang, tingkat keyakinan saya untuk C3, teknik C3 di Kotek 1 sampai 130% doang. Kan itu kan sangat kurang sekali kan kalau 30% kan. Walaupun ini profit ya. Saya nggak terlalu berani untuk bilang kalau ini teknik bagus. Kenapa saya nggak berani bilang? Gara-gara nanti diklaim sama viewer saya, dia tes, kalau nggak kena kan saya yang kena omel, ataupun saya yang bang ini kayak mana, bingung, saya pusing saya jawabnya pak. Ataupun kasihan mereka sih kalau sesuatu yang dikasih itu nggak bermutu gitu pak. Kan udah dipercaya, tapi kita memberikan yang kurang itu kan sayang mereka gitu. Mereka udah setia sama kita, like, subscribe, tapi kita nggak membalas dengan baik, itu nggak bagus. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata profit ini saya bisa bilang profit ini kebetulan. Nggak berani bilang dengan berkat teknik C3, nggak berani. Karena memang di belakangnya saya lihat itu banyak C, banyak K ya. One shootnya itu jarang. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.